diperbolehkan untuk ngajar yang nggak bisa baca Quran. Baca Iqra, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibimbing pelan-pelan, dituntun, dinasehati, diajak zikir, diajak sholat, diajak ngaji pelan-pelan terus. Beliau Habib Rizik kalau ada rezeki beli makanan dari luar dibagi-bagi untuk semuanya. Kalau ada rezeki mau lebaran beli baju koko, beli sarung dibagi-bagi buat para tahanan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya nggak pernah sholat, saudara, yang tadinya tidak pernah sholat, justru sebaliknya jamaahnya paling istiqamah, bahkan tahajudnya tidak tinggal, saudara. Luar biasa. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk ke bulan Ramadan dia jaga puasanya. Bahkan di antara mereka ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara. Padahal tahanan narkoba. Bahkan nyambung puasa Syawal, setelah Syawal nyambung puasa Senin Kamis. Bahkan ada satu yang lucu, Bapak Ibu saudara, ada satu tahanan dari Jakarta, usianya masih muda, 20-an tahun. Saya ingat vonisnya 13 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu masuk penjara belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak kenal. Akhirnya begitu masuk langsung masuk kelas Iqra, saudara. Begitu masuk kelas Iqra, karena orangnya serius, 3 bulan selesai Iqra 6 bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah dia bisa baca Al-Quran, saudara, dia cari cara untuk ngubungin orang tuanya. Dia telepon ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah bu, saya sudah hatam Iqra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar itu nangis, ibunya, saudara. Masya Allah nak, alhamdulillah nak, ibu senang kamu bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak dari dulu saja kamu di penjara nak? Artinya apa, saudara? Mereka bukannya nggak mau, mereka mau. Mereka yang jauh dari Islam, jauh dari majelis, bukannya tidak bisa. Mereka bisa untuk dirangkul. Hanya saja terkadang kita yang tidak maksimal untuk menggunakan media-media dakwah yang kita punya, saudara. Karenanya selesai dari haul ini saya ingin ingatkan, saudara, Al-Habib Muhammad sudah meninggalkan masjid ini, saudara. Al-Habib Muhammad juga meninggalkan madrasah di tempat ini. Maka ini jadi tanggung jawab Anda semua, tanggung jawab bersama. Ini masjid bukan rumahnya Habib Muhammad, tapi rumahnya Allah yang ditinggalkan oleh Al-Habib Muhammad. Ini masjid, ini yayasan bukan milik keluarga Habib Muhammad secara pribadi, tapi beliau bangun ini buat orang Aceh, buat orang Simpang Ulim, saudara. Maka Anda semua yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, Anda semua yang bertanggung jawab memakmurkan majelis-majelis di tempat ini, Anda semua yang memakmurkan, bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di tempat ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Beliau kalau mau bangun di sekitar Jakarta bisa, tapi kenapa bangunnya sampai ke Aceh jauh-jauh? Andai mau bangun di Bogor, tanah kosong di Bogor masih banyak. Kalau mau bangun di Banten, tanah kosong di Banten masih banyak, dekat dari Jakarta. Tapi kenapa jauh-jauh ke Simpang Ulim, ke Aceh? Beliau ingin besarkan desanya, saudara. Beliau ingin besarkan kampungnya. Beliau ingin di kampung ini menjadi kampung yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad. Maka tanggung jawab kita, saudara. Jangan hanya semangat ketika haul, tapi setelah itu ketika kegiatan sehari-hari lemas, ketika pengajian lemas, ketika nasyatat, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain di tempat ini terus kita lemas, saudara. Itu namanya cinta dusta, cinta palsu, cinta bohong. Kalau kau ingin dikumpulkan di akhirat bersama Habib Muhammad, maka lanjutkan perjuangan beliau, lanjutkan kesolehan beliau, lanjutkan dakwah beliau, berjuanglah beliau. Dulu beliau berjuang dengan waktu, maka kalau kita pengen seperti beliau, berjuanglah dengan waktu kita, saudara. Dulu beliau berjuang dengan harta, kalau pengen seperti beliau, berjuanglah dengan harta, saudara. Dulu beliau berjuang dengan jiwanya, kalau pengen seperti itu, berjuanglah dengan jiwanya. Dulu beliau berjuang dengan segala yang dimiliki untuk Allah, untuk Rasulnya. Lantas buahnya apa? Buahnya yang kita saksikan pada hari ini. Maka kalau ingin seperti beliau, berjuanglah sebagaimana beliau berjuang, ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, mari saya ajak, jangan berhenti berjuang.
baik di tempat ini atau di tempat manapun saudara. Jangan berhenti berjuang dakwahnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan ekonominya Islam. Jangan pernah berhenti perjuangkan segala hal yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, saya baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Beresiko saya teriak-teriak keliling daerah ini saudara. Tapi kenapa mau tidak mau harus teriak menyampaikan hal-hal banyak yang berkaitan dengan keumatan? Karena ini perjuangannya Sayyidina Muhammad saudara. Target kita bukan di dunia, tapi target kita di akhirat. Makanya saya ajak umat Islam seluruhnya, khususnya para ulama, khususnya para walid, khususnya para abadi, khususnya para santri, khususnya umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, jangan pernah berhenti berjihad, jangan pernah berhenti bela negara, jangan pernah berhenti bela bangsa. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam jangan pernah mundur untuk perjuangkan agama Allah saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Orang keras Aceh siap bersatu? Simpang Ulim siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan Habib Muhammad? Siap lanjutkan dakwah beliau? Siap lanjutkan dakwah Islam? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus jaga Aceh? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan syariat Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala. Terakhir sebagai penutup saudara, karena sudah jam 12 siang, kita sebentar lagi akan tutup acara ini dan akan meresmikan daripada kubbah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas lahir. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Baik, nanti sambil kita baca sholawat, sambil ada yang keluar membagikan konsumsi. Tapi saya mau semua tetap fokus pada sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang keras siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang kencang siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat sholawat Aceh diberkahi oleh Allah, Aceh dijaga dari bala, Aceh dijaga dari musibah, Aceh dijaga dari bencana. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan hadra, ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah duduk, semua tetap duduk. Habibillah salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah angkat tangan semua, angkat tangan. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muridin lillah ahlil badri ya Allah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ala Yazid Salatullah salamullah.
salatullah salamullah ilahi salimil ummah min al-afati wan niqmah ilahi salimil ummah min al-afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah habibillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Jangan ada yang bubar dulu. Saya minta terakhir baca Fatihah untuk almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Begitu pula buat orang-orang tua beliau, guru-guru beliau. Dan juga kepada saya minta izin, minta barakah baca Fatihahnya buat saya punya abah Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Muhammad Al-Attas, karena beliaulah yang mengizinkan saya pertama kali untuk kemari. Kita sama-sama bacakan Fatihah. Ala anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bis sirril Fatihah. Wa rasnadullah ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Iya karena iya karena ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan ada yang bubar. Setelah ini akan ditutup dengan talqin zikir, sebagaimana dulu Habib Muhammad selalu menutup majelis dengan talqin zikir. Akhirnya Allah tutup usia beliau dengan la ilaha illallah. Kita tutup majelis kita dengan la ilaha illallah. Setelah ini ikuti talqin zikir yang akan dibaca, dan setelah itu kita akan sama-sama peresmian gubah daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan kita terus dapat keberkahan daripada beliau dan keberkahan datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bacut mandum untuk Khanduri. Mandum untuk Khanduri.